Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Setiawati dari DPRD Kota Malang, Komisi D. Alamat saya Jalan MT Haryono, Gang 10, nomor 1117. Oke, lanjut. Nah, Ibu kan Komisi D. Komisi D itu kan kesejahteraan rakyat. Nah, sebenarnya apa sih tindakan dari pemerintah khususnya pada Komisi D kesejahteraan rakyat di Kota Malang pada masa pandemi ini? Komisi D ini ada beberapa mitra. Seperti mitra kami itu adalah Dinas Sosial, Dinkes, Saiful Anwar, RSUD, terus apa lagi, termasuk BPJS itu. Jadi tergantung dari tugas dan tugasnya itu tergantung dari mitra masing-masing. Misalkan Dinas Sosial ini yang membawahi segala hal-hal yang bidangnya adalah masalah sosial. Jadi banyak program-program. Kalau Dinkes ini masalah dinas kesehatan. Terutama dinas kesehatan ini kalau di Kota Malang banyak kebijakan masalah BPJS. Jadi untuk BPJS ini di Kota Malang memberikan suatu anggaran bahwa untuk warga miskin ini akan mendapat fasilitas dibiayai oleh pemerintah daerah. Kalau dinas pendidikan jadi mitra kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan otomatis dalam waktu dekat ini kan mau ada penerimaan siswa baru. Untuk itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah siap-siap untuk mengakomodir agar supaya tidak ada kesalahan-kesalahan. Jadi di Kota Malang ini paling tidak untuk pendidikan sudah tidak ada satupun orang yang tidak belajar. Wajib semuanya bagi warga Kota Malang karena Kota Malang adalah kota pendidikan. Begitu. Oke. Kan setelah ini kan ada Halo. Ya. Ada tahap pertama untuk masuk sekolah. Ada tahap apa? Gimana? Ada tahap pertama untuk masuk sekolah. Nah, itu apakah vaksinasi yang diberikan pemerintah ini sudah menyeluruh atau masih bertahap gitu, Bu? Vaksinasi ini memang masih bertahap. Jadi diutamakan itu memang satu itu nakes. Jadi nakes ini memang kan yang berhubungan dengan kesehatan otomatis itu dipentingkan. Lah bagi untuk pendidikan ini memang secara bertahap. Memang wajib apalagi untuk tanggal 19 ini 19 April ini kan mulai itu karena kesediaan dari vaksin ini yang begitu. Semua warga Kota Malang maka ketersediaannya itu mohon bersabar. Lalu untuk kan sekarang tidak dibolehkannya mudik kan, Bu. Nah, tetapi banyak juga sektor kayak pariwisata itu tetap dibuka. Itu menurut Ibu bagaimana ya, Bu? Kita dalam COVID-19 ini harus menyadari, bukan
berarti karena masa pandemi ini khususnya Kota Malang ini berusaha untuk membuka misalkan pariwisata. Karena apa? Tetapi tetap mempertahankan protokol kesehatan. Jadi untuk mempertahankan ekonomi masyarakat Kota Malang ini sebagian besar memang sudah dibuka. Contohnya pariwisata. Nah, tetapi walaupun tujuan itu mempertahankan ekonomi masyarakat Kota Malang, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kayak mudik ini memang kan dilarang. Nah, jadi kan kita sebagai warga Kota Malang khususnya ini harus menyadari karena apa? Untuk menghadapi COVID-19 ini memang betul-betul harus ada kerjasama karena penyakit ini tidak kelihatan. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kita kita mengikuti aturan. Jadi aturan itu jangan dibuat merasa berat bagi kita semua. Untuk itu kerjasama perlu kita pupuk ya. Oke. Nah, kan pariwisata ini kan kemarin-kemarin itu kan ditutup kan Bu. Maksudnya tidak dibuka. Nah itu kan pasti berdampak pada ekonomi kreatif masyarakat yang notabene banyak yang berpenghasilan dari situ seperti kerajinan, oleh-oleh, dan lain-lain. Itu apakah ada bantuan dari pemerintah untuk pelaku ekonomi kreatif ini, Bu? Pelaku ekonomi kreatif kemarin itu ada bantuan dari pemerintah. Satu kayak contohnya kemarin kan ada apa itu ada yang mendapat itu apa UMKM itu loh ya, UMKM sebesar berapa itu kemarin itu mendapat bantuan. Terus di samping itu dari UMKM itu dipermudahkan untuk pengurusan izin. Jadi izin untuk UMKM itu tidak terus dan perizinan dipermudah. Karena apa? Kita harus pemerintah itu memperhatikan karena kalau perizinan dipersulit kasihan UMKM. Jadi itu ya kalau masalah UMKM. Pasti tetap diperhatikan oleh pemerintah daerah. Khususnya Kota Malang ini sekarang UMKM sering mengadakan pentas pameran-pameran di DPRD, di kantor DPRD Kota Malang ini sering mengadakan. Nah, itu merupakan suatu bentuk kepedulian dari pemerintah daerah Kota Malang. Ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ada pesan-pesan untuk mahasiswa dan teman-teman untuk masa pandemi ini untuk Oke, selamat untuk bagi mahasiswa ini yang sementara sudah mulai awal masuk ya. Iya. Ya, sudah mulai kuliah. Jadi hati-hati, saya titip pesan pada anak-anak mahasiswa agar supaya dalam belajar ini supaya tidak ada hindari pengaruh yang negatif ya. Hindari karena adik-adik ini yang kuliah ini yang sudah pergi dari rumah ini orang tua sudah mempercayakan diri kepada adik-adik, tolong jaga betul citra marwahnya orang tua. Keberhasilan itu adalah kamu sendiri yang menentukan. Mudah-mudahan kamu berguna bagi keluarga kamu, bagi lingkungan dan bagi negara, khususnya negara Indonesia. Sukses selalu untuk kamu ya. Jadi jangan main-main belajar. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.